Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur. Kembali lagi di channel Nasyatul Falah yang membahas tentang seputar pendidikan, Quran, fikih dan histori ulama. Kisah penggugah jiwa. Imam As-Suyuti, ulama serba bisa. Ilmuku luasnya bagaikan lautan yang bergelombang karena deburan ombak. Allah selalu menjaga keutuhan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui keberadaan para hufadzul hadis yang menghafal hadis-hadis Nabi. Kalbu-kalbu mereka menjadi wadah penyimpan ilmunya. Usaha yang mereka lakukan tidaklah mudah, membutuhkan ketelitian, ketekunan, kecerdasan, dan daya ingat yang kuat. Kesibukan mereka untuk menepis dusta atas nama Nabi melalui penyeleksian antara hadis yang sahih dan hadis yang bermasalah, lemah, palsu, dan lain-lain, menyebarkan hadis yang benar-benar dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memperingatkan umat dari hadis-hadis lemah dan palsu agar diwaspadai dan disingkirkan dari umat. Di antara tokoh terkemuka yang dianggap sebagai pakar hadis pada masanya, yaitu Imam Al-Allamah Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Ulama ini pada zamannya dikenal sebagai seorang yang alim dalam bidang hadis dan cabang-cabangnya, baik yang berkaitan dengan ilmu rijal, sanad, matan, maupun kemampuan dalam mengambil istinbat hukum dari hadis. Beliau lahir setelah waktu maghrib malam Ahad pada permulaan tahun 849 Hijriah di daerah Al-Ashut, atau juga dikenal dengan As-Suyut. Secara lengkap, ia bernama Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin Abu Bakar bin Fakhruddin Utsman bin Nasiruddin Muhammad bin Saifuddin Khidir bin Najmuddin Abu Salah Ayub bin Nasiruddin Muhammad bin Syekh Hamamuddin Al-Hammam bin Al-Kamal bin Nasiruddin Al-Misri Al-Khudairi As-Suyuti Al-Talani Asy-Syafi'i. Nasab keluarganya bersambung kepada keluarga Persia yang pindah ke Mesir di distrik Khudairiyah sebelah timur Baghdad, dan kemudian bermukim di daerah Al-Ashut sebelum kelahirannya. Namun ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa ayahnya berdarah Arab. Allah menganugerahkan kepadanya kemudahan untuk meraih ilmu sejak kecil. Kecerdasan di atas rata-rata dengan lingkungan yang kondusif. Dia hidup di lingkungan keluarga yang kental nuansa ilmiahnya. Sewaktu kecil, ayahnya pernah membawanya ke majelis Syekh Muhammad Al-Majdzub dan memperoleh doa keberkahan darinya. Dia juga sempat diajak ke majelis Al-Hafidh Ibnu Hajar dan mendapatkan ijazah, yakni rekomendasi periwayatan umum darinya. Pada umur 5 tahun, sang ayah meninggal dunia, sehingga ia tumbuh dalam keadaan yatim. Setelah itu, ia berada di bawah pengasuhan beberapa ulama besar pada masa itu. Di antaranya, Kamaluddin bin Al-Hammad. Di tangan ulama ini, As-Suyuti kecil menghafal Al-Quran saat berusia 8 tahun. Demikian pula, kitab Al-Umdah, Minhajul Fiqh wal Usul, dan Alfiyah Ibnu Malik menjadi kitab-kitab berikutnya yang ia hafal di luar kepala. Menjadi bagian kenikmatan yang diraih oleh As-Suyuti, ia hidup pada masa ulama besar yang sangat mendalami bidang-bidang ilmu yang beragam. Hal ini membekaskan pengaruh yang dalam pada diri ulama besar ini dalam aspek luasnya wawasan dan penguasaan ilmiahnya. As-Suyuti memulai kesibukannya mencari ilmu dalam usia 14 tahun. Dia mengaku, "Aku mulai menyibukkan diri dengan pendalaman ilmu agama sejak permulaan tahun 864 Hijriah. Aku pelajari fikih dan nahwu dari sejumlah guru. Aku mengkaji ilmu faraid, yakni ilmu tentang pembagian warisan, dari Allamah Syihabuddin Asy-Syamassai. Dengan syekh ini, aku mempelajari kitab Al-Majmu'. Pada tahun 866 Hijriah, aku sudah mendapat rekomendasi untuk mengajar bahasa Arab dan sempat menulis kitab pertamaku yang berjudul Syarah Al-Isti'adzah wal Basmalah. Adapun untuk ilmu fikih, ia pelajari dari Sirajuddin Al-Bulqini, tafsir,
ia regu dari Asy-Syaraf Al-Manawi. Ilmu bahasa Arab ia pelajari dari Taqiyuddin Asy-Syumani dan Muhyiddin Ar-Rumi. Berkaitan dengan ilmu hadis, ia menjumpai ulama-ulama senior dalam bidang itu, sehingga ia dapat mempelajari kitab Ummahatu Kutubil Hadis, buku-buku induk hadis, dan mustalah kepada ulama-ulama yang kompeten dalam bidang tersebut, misalnya Taqiyuddin Asy-Syibi, Qasim bin Qatlubugha, dan Taqiyuddin bin Fahd. Ia mempelajari kitab Sahih Muslim dari Syamsuddin As-Sakrafi. Ia mengkaji kitab Nukhbatul Fikr di hadapan At-Taqi Asy-Syumani. Para guru As-Suyuti juga tidak terbatas kaum lelaki saja. Dia juga sempat belajar dari beberapa guru wanita yang ahli dalam bidang hadis maupun fikih pada masa itu. Di antaranya Ummu Hana Al-Misriyah, Aisyah bin Abdul Hadi, Sarah bintu Siraj bin Jama'ah, Zainab binti Al-Hafidh Al-Iraqi, dan Ummu Fadl binti Muhammad Al-Maqdisi. Guna menimba ilmu, dia tak segan-segan berkeliling kota di banyak negeri untuk menjumpai ulama-ulama lainnya yang ahli di bidangnya. Kota-kota di Syam, Hijaz, India, Maroko, Sudan pernah ia jelajahi. Tatkala sampai di Mekah pada Rabiul Awal tahun 869 Hijriah untuk menunaikan ibadah haji, ia meneguh air Zam-Zam seraya memanjatkan doa agar mencapai derajat ilmiah dalam fikih sekelas Sirajuddin Al-Bulqini, dan dalam bidang hadis sekelas Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam perjalanannya menuntut ilmu agama, ia mempunyai prinsip dalam mencari ilmu, yaitu menerapkan dua manhaj talaki ilmu. Metode mencari ilmu: pertama, memilih satu guru dan bermulazamah kepada guru tersebut dalam waktu yang cukup atau sampai sang guru meninggal. Kedua, dalam mencari ilmu, ia tidak membatasi diri pada syekh-syekh tertentu saja. Walaupun ia seseorang yang bermadzhab Syafi'i dalam bidang fikih, ternyata itu tidak menghalanginya untuk mendalami fikih dari Izzuddin Al-Hanafi. Berkat ketekunan dan ketelatenannya dalam memperdalam ilmu, akhirnya As-Suyuti mampu menguasai ilmu agama. Tidak hanya dalam satu disiplin ilmiah, ia menjadi kampiun, tetapi lebih dari satu disiplin ilmiah. Dia pernah berkata, "Aku dikaruniai kedalaman ilmu dalam 7 bidang, yaitu tafsir, hadis, fikih, nahwu, al-ma'ani, al-bayan, dan al-badi." Dalam kesempatan lain, ia berkata tentang dirinya, "Kalau aku mau, aku akan menulis sebuah karya tulis dalam setiap permasalahan, lengkap dengan keterangan para ulama dan dalil-dalilnya, yang nakli ataupun kiasi, serta komparasi, yakni perbandingan antar madhab. Namun itu semua dengan pertolongan dari Allah, bukan lantaran kemampuan atau kekuatanku." Pertama kali ia mengeluarkan fatwa terjadi pada tahun 871 Hijriah. Ketika itu, kemampuan ilmiahnya sudah banyak, sehingga banyak pertanyaan yang diarahkan kepadanya dari banyak tempat. Dari sini, ia mulai berfatwa dan menjawab permasalahan agama. Fatwa-fatwa ulama ini bisa dijumpai melalui kitabnya yang berjudul Al-Hawi. Beliau masih memberikan fatwa sampai beliau meninggalkan gelanggang ini dan memilih hidup menyendiri di kediamannya di Raudhah. Ada beberapa jabatan yang ia pegang pada masa hidupnya. Semuanya tidak lepas dari dunia keilmuan. Pertama kali, ia mengajar bahasa Arab dengan rekomendasi gurunya yang bernama Taqiyuddin Asy-Syumani. Kemudian, kesibukannya mengajar mulai bertambah di Jami' Asy-Syaukani, Jami' Talani, dan secara khusus mengajar hadis di Syaikhuniyah. Hubungannya dengan para khalifah Abbasiyah terjalin dengan baik, tumbuh berdasarkan rasa kasih sayang, sikap saling menasihati, dan memberi pengertian menghiasi persahabatan mereka. Dia menjalin hubungan yang baik ini lantaran meyakini harusnya kekhalifahan berada di tangan-tangan orang-orang keturunan suku Quraisy. Adapun hubungan dengan para penguasa Daulah Mamalik yang menguasai Mesir, ia sangat menjaga diri. Dia sempat menjumpai 15 penguasa Daulah Mamalik dan berhubungan juga dengan mereka, tetapi dengan penuh kewaspadaan diri, dengan menjaga izzah, harga diri. Hingga kemudian, ia tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan mereka. Dalam hal ini, dia menulis kitab Marauhus Salatin fi Adamil Maji ila Salatin. Salah seorang penguasa Daulah Mamalik sering memintanya untuk datang ke istana, tetapi ia tidak pernah menyambut permintaan itu. Sampai ada yang berkomentar kepadanya,
Sesungguhnya sebagian orang alim kerap datang kepada penguasa dan raja untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. As-Suyuti menjawab, Petunjuk salaf yang menganjurkan untuk tidak sering-sering mengunjungi mereka, itu adalah lebih baik. meski begitu, ternyata tokoh-tokoh negara tetap mengunjungi ulama ini. Demikian juga orang-orang kaya. Sering dalam kunjungan itu, mereka menawarkan harta benda. Namun As-Suyuti menolaknya dan mengembalikannya kepada sang pemilik. Pada usia 40 tahun, ia mengundurkan diri dari kegiatan mengajar untuk menyendiri. Permohonan diri ini ia tulis dalam bukunya At-Tanfis. Setelah itu, kesibukannya lebih banyak untuk beribadah, mengkaji ulang tulisan-tulisannya, dan menjauhi serba-serbi dunia. Pada akhir usianya, ia ditimpa penyakit yang ganas, bengkak pada lengan kirinya. As-Suyuti meninggal karena pengaruh penyakitnya ini. Beliau menutup usianya pada malam Jumat, 19 Jumadil Ula, tahun 911 Hijriah, di kediamannya di Raudhah, dekat dengan Sungai Nil, dalam usia 61 tahun dan 10 bulan. Pemakamannya dihadiri oleh banyak orang. Demikian, wallahu a'lam.